Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Setiawan. Saya semester 5, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang usul fikih, yaitu yang materinya tentang mutlak dan muqayyad. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan mutlak dan muqayyad, saya akan memberi pengantar bahwa dalam penafsiran Al-Quran kita harus dapat mengetahui kaidah-kaidah, apalagi untuk menetapkan suatu hukum. Dalam ilmu usul fikih, pemaknaan lafal Al-Quran yang digunakan untuk menentukan suatu hukum yaitu ada 4. 1. Mutlak, muqayyad, mantuk, dan mahfum. Namun pada pertemuan kali ini saya tidak akan membahas tentang mantuk dan mahfum. Saya akan fokuskan ke mutlak dan muqayyad. Jadi adapun tujuan kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui pemaknaan lafal Al-Quran yang akan dijadikan hujjah atau hukum dari suatu hukum yang mutlak dan muqayyad, dan juga mengetahui bentuk dan pembagian mutlak dan muqayyad. Langsung saja kita masuk pada pengertian mutlak. Mutlak secara bahasa berarti tidak terikat. Dengan kata lain, bahwa mutlak tersebut itu diartikan sesuatu yang tidak terikat, tidak memiliki ikatan atau syarat tertentu. Secara istilah, lafaz mutlak ini didefinisikan oleh ahli usul fikih sebagai lafaz yang memberi petunjuk terhadap madhunya atau sasaran penggunaan lafal tanpa memandang kepada satu, banyak, atau sifatnya, seperti itu. Tetapi memberi petunjuk kepada hakikat suatu menurut apa adanya. Ada juga pakar lain yang bernama Abdul Karim Zaidan mendefinisikan bahwa lafaz mutlak sebagai lafaz yang menunjukkan satu satuan dalam jenisnya. Dengan kata lain, lafaz mutlak ini adalah lafaz yang menunjukkan suatu tanpa dijelaskan secara tertentu. Gitu. Misalnya rajulun, seorang laki-laki. Namun lebih jelasnya saya akan beri contoh dalam yang ada dalam Al-Quran sebentar. Lanjut lagi. Jika sebab dan hukum yang ada dalam mutlak sama dengan sebab yang ada hukum dalam muqayyad, maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlak tadi harus ditarik kembali, dibawa ke dalam hukum ayat yang berbentuk muqayyad. Begitu. Lebih jelasnya yaitu saya akan memberi contoh yang ada pada surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu wahdamu walahmul khinjir. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi. Ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah meliputi semua jenis darah tanpa terkecuali, karena lafaz am atau darah itu bentuknya mutlak, tidak diikat oleh sifat atau hal-hal yang mengikatnya. Adapun sebab ayat ini ialah dam atau darah yang di dalamnya mengandung hal-hal yang bahaya bagi yang akan memakannya, dan dikatakan hukumnya adalah haram. Begitu. Jadi lafaz mutlak ini yaitu lafaz yang digunakan atau lafaz yang tidak memiliki keterikatan tertentu atau memiliki sifat yang mengecualikan, begitu. Lanjut lagi, kita masuk pada pembahasan muqayyad. Yaitu muqayyad ya, secara bahasa dapat dijelaskan bahwa suatu lafaz yang memiliki keterkaitan tertentu atau memiliki sifat yang secara istilah
dapat dikatakan merujuk pada suatu satuan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Nah, ini kebalikannya. Dari tadi itu mutlak tidak memiliki keterikatan, sedangkan muqayyad sekarang memiliki keterikatan. Jelas pada surat An-Nisa ayat 92 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qatala mu'minan khata fatahriru raqabatin mu'minah. Yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seseorang hamba sahaya yang beriman. Jadi lafaz rohabah atau hamba sahaya dalam ayat ini membentuk muqayyad dengan diikat lafaz mukminah, yaitu beriman. Kenapa dikatakan diikat dengan kata mukminah? Beriman. Berarti dikatakan beriman itu berarti sudah tentu bahwa itu adalah orang yang muslim, bukan orang yang universal lagi, gitu. Jadi maka hukumnya ialah keharusan untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman, karena sebabnya bendanya itu berbeda. Satu masalah kafarah bizar dan yang lain adalah kafarah gad. Walaupun hukumnya sama-sama memerdekakan hamba sahaya, namun tetap diamalkan sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Berarti gini, mutlak tetap berdiri kokoh di jalan, tetap berdasarkan mutlaknya. Secara muqayyad itu berjalan sesuai dengan berdasarkan muqayyadnya, gitu. Jadi kalau belum jelas mengenai muqayyad, saya menerangkan sedikit lagi bahwa muqayyad ini adalah suatu lafaz yang memiliki keterikatan tertentu, gitu. Saya ulang bahwa dijelaskan bahwa surat An-Nisa ayat 92 ini tentang kafarah gad, yaitu tentang pembunuhan yang tidak disengaja. Yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba yang sahaya yang beriman. Jika Anda tidak mengerti mengenai ayat ini, saya akan menjelaskan sedikit, yaitu bahwa lafaz muqayyad ini adalah lafaz yang memiliki keterikatan, bahwa memiliki sesuatu batasan, itu. Dia itu sifatnya tidak universal seperti ayat mutlak yang saya jelaskan tadi, bahwa dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimas alaikumul maitatu wahdamu walahmul khinzir. Yang itu diharamkan bagimu memakan daging darah babi, darah daging babi. Artinya ini ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah meliputi darah, semua darah tanpa terkecuali. Maksudnya itu semuanya bentuk darah itu diharamkan, tidak terkecuali dikarenakan lafaz dam itu adalah darah, bentuknya mutlak, tidak diikat oleh sifat atau hal-hal lain yang mengikatnya. Kenapa saya mengatakan dam yang dikatakan mutlak? Dikarenakan dam ini kan bentuknya darah. Jika sudah dikatakan darah daging babi, nah itu bisa juga dikatakan muqayyad karena sudah terikat, memiliki keterikatan bahwa ini hanya darah daging babi. Nah mungkin itu. Jadi mungkin ini saja materi yang kita bisa bawakan. Adapun kesimpulan dari dari lafaz mutlak dan muqayyad ini, yaitu bahwa mutlak itu adalah lafaz yang tidak memiliki keterikatan, sedangkan muqayyad adalah lafaz yang memiliki keterikatan atau sifat yang mengikat, gitu. Oke, baik, mungkin cukup kesempatan kali ini yang saya bisa bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.